ini bisa dikatakan cukup bersejarah karena BRICS baru saja mengumumkan ada 13 negara mitra termasuk Indonesia. Bagaimana sebetulnya peluang Indonesia dengan menjadi mitra dari anggota BRICS? Iya, memang kalau kita lihat ini sekarang kemarin berlangsung KTT BRICS, di mana sebetulnya ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Pak Jokowi sebetulnya sebagai presiden yang lalu sebelum digantikan oleh Pak Prabowo ketika mengunjungi KTT sebelumnya di Afrika Selatan. BRICS ini kan beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Which is kita harus bisa membedakan mana yang menjadi negara anggota, mana yang menjadi negara mitra. Which is haknya itu berbeda, baik sebagai negara anggota ataupun sebagai negara yang menjadi mitra BRICS. Nah, Indonesia di sini bersama dengan Thailand dan Vietnam untuk Asia Tenggara, bersama dengan 13 negara in total, diharapkan menjadi negara mitra BRICS yang bisa bekerja sama dengan negara-negara di BRICS. Nah, memang keuntungannya ada beberapa hal. Tentu yang pertama adalah diversifikasi pasar ekspor dan impor. Ini menjadi penting karena dengan keanggotaan Indonesia di BRICS akan memungkinkan Indonesia bisa memperluas pasar ekspornya, terutama yang selama ini beberapa stuck, misalnya produk kelapa sawit kita ketika adanya EU Deforestation Law. Artinya pasar kita ke Uni Eropa ini bisa lebih baik. Kedua adalah Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Apa yang tidak dimiliki oleh beberapa negara bisa dimaksimais oleh keanggotaan Indonesia di BRICS. Lalu yang ketiga adalah akses terhadap investasi dan pendanaan infrastruktur. Karena kita tahu bahwa BRICS ini memiliki lembaga keuangan seperti NDB, New Development Bank, yang bisa mendanai atau mendukung proyek investasi. Apalagi kan kita sekarang sedang banyak membangun infrastruktur. Dan yang keempat adalah tentu perdagangan internasional, karena dengan Indonesia bisa memanfaatkan ini akan bisa menyusun policy-policy di bidang kebijakan perdagangan internasional untuk menyelesaikan international dispute trade yang kita hadapi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah secara political will, Indonesia bisa menguatkan peran diplomatik Indonesia di dunia dengan menjadi negara mitra BRICS. Kita akan lihat which is mana benefit, mana plus minusnya Indonesia kalau kedepannya banyak involved di BRICS ini. Dan ini bisa menjadi keunggulannya Indonesia kalau memang ini bisa dimanfaatkan momentum. Tetapi tidak harus buru-buru. Dengan kita menjadi mitra kan kita akan bisa melihat mana yang menjadi possibility, opportunity untuk Indonesia. Begitu Mbak Sasha. Oke, terima kasih Pak Riawan. Saya kan ke Pak Roni. Pak Roni, saat ini kan negara-negara mitra kan juga masih menimbang-nimbang untuk bagaimana bisa masuk ke menjadi anggota tetap BRICS. Sebetulnya selain dampak-dampak positif, tentunya juga ada beberapa hal yang perlu diantisipatif. Apa yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sebagai negara mitra BRICS ataupun nanti bertujuan untuk menjadi anggota tetap BRICS, Pak Riawan? Iya, artinya ini nggak apa-apa kita menjadi negara mitra, saya rasa kita bagus ya untuk membina hubungan yang cukup baik dengan negara-negara anggota di BRICS lainnya maupun member tetapnya. Nah, akan tetapi memang Indonesia kalau untuk lebih lanjut kita butuh second, third phase untuk bisa menghadapi misalnya aturan-aturan hukum baru yang memang bisa akan diberlakukan di BRICS. Salah satunya adalah misalnya mengadopsi sistem mata uang baru di bawah inisiatif dedolarisasinya BRICS. Artinya tadi sudah dikatakan oleh Pak Roni tadi, kita butuh kejelasan law enforcement yang clear. Karena buat pelaku usaha, bisnis bagi Indonesia maupun di luar, investment bisa masuk ke kita itu tuh yang paling penting adalah law enforcement-nya jelas. Penegakan hukumnya clear. Dispute settlement-nya clear. Jangan sampai banyak misalnya ambil contoh, kalau kita lihat putusan arbitrase internasional yang asing yang sudah diputus tapi tidak bisa dieksekut di Indonesia itu banyak sekali. Kebetulan saya arbiter, kita beberapa nangani perkara-perkara juga yang memang kita lihat seperti itu. Nah ini yang kalau kita lihat tentu kita harus sebagai negara Indonesia harus hati-hati kalau kita ingin menjadi member tetap, karena tetap kita harus membalance dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, baik di sisi Amerika maupun di sisi BRICS maupun di G20, kita kan terlibat banyak di union-union yang ada. Dan kita juga harus bisa membereskan produk hukum di kita untuk adjustment dengan konsekuensi sebagai mitra dari BRICS. Karena kalau negara anggota itu kan lebih rights and obligation-nya lebih banyak gitu, Mbak Sasha. Salah satunya adalah dengan memiliki hak suara.
gitu. Nah, kita kan belum punya hak suara kalau dengan adanya negara mitra, tapi kita mungkin bisa ikut join beberapa membership KTT dan sebagainya untuk kita bisa melihat mana yang bisa kita diversifikasi, mana yang bisa masuk pasarnya ke negara lain. Tetapi kalau untuk lebih lagi untuk hak suara dan yang lain-lainnya tentu kita belum bisa vote untuk ke situ. Nah, ini yang perlu hati-hati dalam kesiapan hukum, produk hukumnya, kesiapan ekonomi, kesiapan kelembagaannya untuk bisa menyongsong hal ini semua. Dan jangan lupa, kita kan juga lagi proses aksesi menjadi member dari OECD. Dan itu butuh waktu juga untuk proses. Jadi jangan sampai kita banyak nih yang kita mau, tetapi nggak ada yang fokus gitu loh. Lebih baik kita ada yang kita fokuskan, apa yang ingin kita targetkan ke depan, dan itu menjadi main source-nya untuk Indonesia bisa bicara perdagangan internasional di mata dunia.